Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kariska Ramadina Az-Zahra dengan NIM 18622500090 dari Prodi PG PAUD semester 1. Pada UAS kali ini saya telah meresum materi setelah ujian menjadi satu kesatuan dengan pokok bahasan seperti berikut, dan yang pertama adalah konsepsi demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama ada persamaan, keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, musyawarah untuk mufakat, mewujudkan rasa keadilan sosial, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya ada ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Ketiga, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, pemilu dilaksanakan secara luber. Kelima, mendahulukan kepentingan rakyat atau umum. Yang keenam, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Dan yang ketujuh, menghargai hak asasi manusia. Terakhir, ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak. Nah, dari materi demokrasi Pancasila, saya telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya adalah menggunakan kebebasan dengan bertanggung jawab. Dan yang kedua, saya membiasakan taat peraturan seperti saat dalam melakukan perjalanan, saya menggunakan helm, saya tidak mengebut, saya mematuhi peraturan lalu lintas. Dan yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat dilandasi semangat kekeluargaan seperti saya melakukan musyawarah kepada teman-teman saya untuk mencapai suatu tujuan. Masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu rule of law atau supremasi hukum. Apa sih rule of law itu? Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Unsur-unsur rule of law. Yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum, dan yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Kemudian ada syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law. Yang pertama, adanya perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, dan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, pelaksanaan rule of law. Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan rule of law sudah ada, yaitu kasus korupsi KPU dan KPUD, kasus illegal logging, kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung, kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotropika, dan kasus perdagangan wanita dan anak. Pada case rule of law ini, saya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti bersama-sama untuk saling menjaga kedamaian di lingkungan masyarakat. Saya juga ikut ambil bagian dalam upaya untuk memecahkan masalah dan memecahkan masalah mufakat demi tujuan bersama seperti demokrasi Pancasila tadi. Dan terakhir, menghargai dan menerima setiap perbedaan pendapat dari teman-teman atau orang lain. Selain itu, menyatakan pendapat mana yang dirasa lebih sesuai untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu masyarakat madani atau masyarakat berkeadaban. Sebelumnya, masyarakat madani itu apa ya? Ya, masyarakat madani adalah suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian aktivitas warga masyarakatnya yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama.
dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan, penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan, dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Kemudian di sini ada ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, ruang publik yang bebas, demokratisasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial, partisipasi sosial, dan supremasi hukum. Lalu ada pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut antara lain yang pertama ada lembaga swadaya masyarakat, supremasi hukum, dan pers. Dari masyarakat madani ini saya menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu rukun dengan tetangga saya, toleransi dengan orang-orang di sekitar saya, kira-kira seperti itu. Lanjut, keempat, masuk ke pembahasan pengertian rasionalisasi geopolitik. Pengertian geopolitik. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Perkembangan geopolitik di Indonesia. Pembangunan geopolitik di Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda, satu nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Unsur-unsur geopolitik, wadah atau kontur. Yang kedua, isi atau konten. Dan yang ketiga ada tata laku atau konduknya. Wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik. Kesatuan politik disadari pentingnya dari adanya kebutuhan untuk mewujudkan pulau-pulau di wilayah Nusantara menjadi satu entiti yang utuh sebagai tanah air. Kesatuan ekonomi akan tetapi demokrasi tidaklah berarti berbuat sesuai aturannya sendiri-sendiri, akan tetapi perlu taat pada koridor yang telah disepakati bersama. Ketiga, kesatuan sosial budaya bangsa Indonesia sesungguhnya mewujudkan atas dasar kesepakatan bukan atas dasar sejarah atau geografi. Dan kesatuan hankam pada rakyat karena memang diperuntukkan terciptanya rasa aman dan keamanan rakyat. Dari materi geopolitik ini, saya menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu dengan berpartisipasi dalam mengikuti ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Kelima, kita masuk ke pembahasan wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berikut adalah dampak positif otonomi daerah. Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Kemudian ada
dampak negatif otonomi daerah. Adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah suatu dengan daerah tetangganya atau bahkan daerah dengan negara. Nah, dari materi ini saya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan implementasi wawasan besar di bidang sosial, berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Saya mulai dari menghargai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Seperti itu. Selanjutnya, materi dari geostrategi dan ketahanan nasional. Pengertian geostrategi. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan. Arahan yang dimaksud ini yaitu bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kehidupan nasional untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Kaitannya geostrategi dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah wujud geostrategi di Indonesia. Geostrategi dan ketahanan nasional pun saling berkaitan. Geostrategi memberikan bantuan agar ketahanan nasional dapat terjaga dan berlangsung dengan menjadi strategi untuk menangkal berbagai ancaman bagi negara, merancang berbagai cara agar bangsa dapat memiliki masa depan yang lebih aman, damai, dan sejahtera, jauh dari ancaman-ancaman. Kaitan geostrategi dan ketahanan nasional lainnya juga dapat kita lihat dari sisi di mana geostrategi juga digunakan sebagai metode dalam mengembangkan potensi ketahanan nasional melalui cara pendekatan dan kesejahteraan agar integrasi negara dapat terjaga dan tujuan nasional pun tercapai. Berikut ada cara merealisasikan wacana geostrategi Indonesia yang baik dalam wujud ketahanan nasional. Yang pertama, berdikari. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, kuatnya gotong royong masyarakat. Keempat, pembinaan ideologi. Dan terakhir, pencerdasan bagi anak bangsa. Dalam materi ini, saya mengimplementasikannya dengan cara mampu mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang insya Allah bisa saya terapkan. Gangguan tersebut terdapat berasal dari luar dan dalam, langsung maupun tidak langsung, serta membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Alhamdulillah telah usai presentasi UAS saya dengan begitu banyak materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya Kariska mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.